Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 bulan Januari tahun 2025 babak pertama ya. Kita akan update lagi untuk emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, perhatikan dulu apa yang ada di depan teman-teman ya. Ini tidak ada rekomendasi saham, tidak ada kelas, tidak ada apa-apa teman-teman, hanya di YouTube aja. Dan saya yakinkan lagi teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih ya selama ini berkomentar, itu luar biasa. Yang memberikan like juga luar biasa, yang telah memberikan subscribe juga yang lama luar biasa, yang baru terima kasih, yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman doakan. Terus kepada teman-teman yang selalu memberikan super thanks ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan digantikan 20 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita masuk ke babak pertama dulu teman-teman ya. Tapi sebelum kita update punya teman-teman ya, alangkah baiknya kita IHSG, kita perkembangan IHSG teman-teman. Kita harus tahu IHSG ini dalam posisi di atas ataupun di bawah ataupun bagaimana. Secara candle dia hijau teman-teman, tapi tekanan dari atasnya luar biasa teman-teman ya. Beberapa kali ini ada tekanan juga waktu tanggal 16 Januari tekanan, sekarang juga tekanan. Dan per hari ini 317,006 miliar asing out lagi ke luar lagi teman-teman ya. Jadi per hari ini walaupun IHSG hijau naik 16 poin ke level 7170,74 atau 0,22%, ternyata asing keluar. Dan untuk transaksi hari ini kurang baik teman-teman, cuma 9,8 triliun ya. Minimal 10 triliun aja itu teman-teman ya. Itu menjadi bagus teman-teman ya. Oke, tapi mudah-mudahan dengan naiknya dengan hijaunya seperti ini, walaupun keluar ya minimal ya sekitar hijau lah teman-teman ya. Udah 3 hari ini dia hijau. Mudah-mudahan besok diganjar dengan hijau teman-teman ya. Maka dari itu kita akan bahas untuk emiten penopangnya minimal 4 bank itu teman-teman, kita harus bahas ya. Karena itu sebagai acuan teman-teman ya. Mulai dari BBRI. Nah, walaupun IHSG kita hijau dan asing keluar, tapi BBRI mengalami kehijauan ya, pas di garis yang saya gariskan teman-teman ya, di level sekarang di 4.220-an ya. Dan kita untuk lokalnya ada akumulasi dari lokal sekitar 620.000 lot. Ada AZ, ada ada LG ya, sama EP sama CPN broker bagus semua. Dan ada yang ngebuang, ada PD, CC, OD, XL ya, ada ngebuang teman-teman ya. MG ini masuk, CP masuk, EP masuk, walaupun ada beberapa brand broker istilahnya suka dikuasain sama retail, cuman ini terlihat jelas di sini yang ngambil ternyata luar biasa teman-teman ya. Ini banjarnya si AZ, si LG ini sudah broker-broker yang suka dipakai bandar ya, sudah masuk. Terus untuk foreign RX masuk lagi teman-teman, luar biasa 125 miliar ya. Atau sekarang asing itu net buy ya 356, walaupun foreign keluar di IHSG-nya tapi asing masuk 356. Ini menambah gedor positif. Dan seperti biasa mereka BBRI itu loncat kodok teman-teman, makanya kita loncat kodoknya menjadikan perhatian juga buat kita ya. Nah, ini saya akan terus saya biasakan untuk mengambil yang terbawahnya, bisa patuh nanti ke depannya teman-teman bisa menyentuh sini lagi dan teman-teman sudah mengetahuinya ya. Oke teman-teman, sekarang kan sudah mulai masuk, RX sudah mulai masuk ke target 4.390-an, bisalah teman-teman ya ke target ini nih ya. Di sini ada gap kecil ya. Terus mungkin bisa kalau sudah naik sini ya gonjang-ganjing di sini dengan loncat kodok ke bawah ataupun ke atas. Mudah-mudahan bisa 4.800 untuk si BBRI ini. Kabar positifnya RX masuk dan foreign sudah mulai masuk 356 miliar ya. Lanjut ada BBCA. BBCA terdeteksi BBCA bagaimana? Ini agak lumayan lemot teman-teman ya. Tumben saya juga ini. Nah, untuk BBCA per hari ini dia asing keluar ya 799,71 miliar. Dan bandar lokal juga ngebuang. Ini biasanya kan 4 bank pada naik ya. BBCA itu termasuk yang sedikit teman-teman untuk penurunannya ya. Yang satu BBRI naik, ini BBCA turun teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman. Bagian daripada sirkulasi teman-teman ya. Mereka harus keluar masuk ya biar tidak masuk angin.
Kemungkinan bisa turun, bisa ke level 9.530 atau enggak 9.510-an teman-teman untuk BBCA ini. Tapi tenang, walaupun istilahnya ada penurunan, garis penurunan, tapi garis kenaikannya juga ada di 9.800. Biarkan saja teman-teman, ini belum ada loncatan kodok lagi, dan si MA10 lagi menuju ke bawah. Biarkan aja teman-teman ya, emang gimana lagi gitu kan. Nah ini kalau kita cek untuk domestiknya ada YP, SQ, CC, XL yang nerima teman-teman ya. Teman-teman kita sudah pada ngambil lagi. Untuk Poren GW ngambil 10 mil baru di sana GW ya. BK keluar, DX keluar, cuma nih satu barisan CR, cuma sedikit ya. Nah ini walaupun istilahnya keluar, tapi tenang aja teman-teman ya, mungkin bisa mantul di area 9.520-an di sini ya. Mudah-mudahan bisa mantul di sini. Si BBC itu ya yang terapa nama, yang sedikit penurunannya teman-teman, cuma berapa persen gitu dari atas ini, cuma 10% doang, 12% doang, yang lain kan 20% gitu kan. Ini cuman 12% doang. Kalau kita lihat dari BBCA ya, di sini kita lihat 10 tahunan cenderung dia cenderung masih uptrend teman-teman. Yang penting tidak lepas daripada 8.900 9.000-an ya, mungkin akan agak dipikirkan ulang gitu. 9.000 kan bisa ke level 8.000, tapi kalau ini masih di atas sekitar 9.000-an teman-teman ya. Jadi masih cenderung aman lah teman-teman. Makanya mudah-mudahan si BBCA ini dipantulkan di area 9.500-an teman-teman ya. Target untuk BBCA itu di angka 10.000 pas teman-teman untuk BBCA ya. Walaupun di sini bandar lokal dan pun ngebuang, tapi tenang aja untuk BBCA teman-teman ya. Oke, lanjut ada BMRI ya. Saya sudah buka BMRI di sini. BMRI, kita cek BMRI. BMRI asing masuk 39,02 miliar. Di sini terdeteksi ada YU, BK, KZ. Nah, ini udah satu barisan teman-teman nih. YU, BK, KZ, RXBB sudah satu barisan. Fix lah teman-teman ya, walaupun loncat kodok, tapi tetap target ke angka 6.120-an ya. 30 lah, 30-an bisa tercapai lah teman-teman. Ini juga walaupun loncatan biarin aja. Target ke satu di angka 6.250-an teman di sini ya. 6.280 ya sini. 80 ya. Di sini area sini nih. Ini area gap ini teman-teman, area gap ya. Silakan aja teman-teman, 6.200 berapa ini, 80-an ya. Itu target pertama untuk BMR. Saya positif thinking lah ke sana. Soalnya emas sebelumnya lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan emang seperti ini teman-teman. Kalau si bank-bank besar pada loncat kodok terus, tapi kalau udah loncat kodok di atas MA10 kemungkinan bisa up teman-teman. Kemungkinan bisa up karena si MA10 lagi menuju ke atas. Terus bandar lokal juga sudah akumulasi bagus teman-teman ya. Bandar lokal akumulasi, poin akumulasi, positif thinking, apalagi si BB sama si LG yang masuk sama si EU teman-teman ya untuk broker lokalnya. Sip lah, bisa untuk ke atas teman-teman. Kita lihat ke satunya. Ada BBNI. BBNI. Tunggu sebentar ya. BBMI, BBNI. Ini garis kenaikannya sudah dilewati teman-teman ya sama si BBNI ini. Tunggu sebentar teman-teman, ini belum update. Nah, BBNI ternyata diambil juga sama bandar Poren 34,2 miliar ya. Poren siapa yang masuk? RX teman-teman. Jadi kabar baik teman-teman ya. RX sudah mulai masuk ke 4 bank besar teman-teman, BBNI, BBCA sama BMRI ya. Apalagi sekarang BBNI sudah mencapai targetnya, kita hapus ya. Targetnya hanya target kenaikan aja. Target ke satu ada di angka 4.740-an di sini teman-teman, di area sini nih. Area gap juga sama. Mudah-mudahan di sekali situ ada support di area 4.400-an dan support paling bawah di angka 4.100-an lah teman-teman ya untuk si BBNI ini. MA10 lagi menuju ke atas, fix ini bisa kemungkinan ke atas ke tarik ke satunya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dan untuk domestik juga RX domestiknya juga masuk, BB domestiknya juga masuk. Ini pertanda baik teman-teman, BBNI sip lah ya, bisa ke target ke satu. Lanjut, ada punya emiten teman kita, ada brand ya. Menanyakan untuk update brand ini nyentuh dikit ya, nyentuh dikit di garis penurunan, belum kesentuh teman-teman ya. Ini kalau kita gedein dikit deh, tutup enggak ini ininya? Oh, ketutup teman, berarti pas teman-teman nih di garis pas gapnya teman-teman ya. Satu tik lagi lah, satu tik gapnya tertutup, satu tik lagi ya. Mudah-mudahan si brand ini tidak terlalu turun banget ya, paling turun ke angka sini teman-teman ya,
8.800. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau brand turun nggak jadi masalah. Kenapa harus ada koreksi teman-teman ya? Ini target ke satu saya hanya kesentuh sama shadownya aja, tapi fix sih dia bakal ke atas lah teman-teman ya untuk brand ini. Targetnya kemana? Targetnya ke stock split teman-teman ya untuk brand ini ya. Jadi sementara ini emang lagi downtrend ya, lagi downtrend, cuman bukan downtrend, dia tidak mampu menembus MA10-nya, cenderung dia dipantulkan di area MA20 ya. Nah untuk hari ini itu si brand ini masih ada pengambilan daripada bandar lokal ya, bandar lokal ngambil di sini terdeteksi teman-teman kita ya. Saya pikir si IEU teman-teman, si IEU lah yang ngambil, nanti si KI juga ngambil sekitar 12 ribuan, banyak juga teman-teman antara si IEU, BR, ZP sama FS mungkin yang ngambil ya. Jadi walaupun yang banyaknya teman-teman kita, tapi ternyata bandar lokal itu sudah masuk. Cuman untuk foreignnya 2 hari ini lagi keluar, tapi tenang aja, bandar lokal ataupun cenderung masih di atas, belum ada pembuangan yang signifikan ya. Mungkin kalau udah ada pembuangan signifikan akan khawatir, cuman kalau untuk istilah pembuangannya 2 hari ini ya koreksi normal teman-teman ya, untuk menaik lebih tinggi lagi biasa seperti untuk brand. Karena brand itu ya pastilah teman-teman dia akan mencapai harga tertingginya. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi, pasti cenderung akan dibawa ke atas lagi untuk brand ini ya. Oke teman-teman, untuk brand walaupun turun jangan khawatir. Lanjut ada Pani. Nah begitupun Pani teman-teman ya. Pani itu ya cenderung up teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan untuk penurunannya belum ketembus juga, yang mudah-mudahan tidak ketembus ya. Walaupun lagi downtrend, tapi bandar lokal terus ngambil. Perhatikan bandar lokal 4 hari ini ya, 14 Januari diambil sama teman-teman kita. Kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 14 Januari siapa yang ngambil? Apakah teman-teman kita yang ngambil juga sama? Ternyata sama teman-teman kita ya. Mungkin diturunin dikit untuk mengusir teman-teman kita, bisa jadi seperti itu ya. Atau mungkin cara ngusirnya ditaikin bisa juga gitu teman-teman ya. Nah untuk foreignnya bagaimana? Untuk foreign cenderung ngebuang ya, per hari ini dibuang sama si BK, AKTP sama CC. Tapi si YP sama si EU semasa masuk, cenderung masuk ya. Ini di harga 15 ribuan dia masuk teman-teman ya. Cenderung dia disideway-kan ya di harga tingginya teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ini si foreign cenderung dia keluar teman-teman ya, walaupun ada pengambilan keluar ya, mudah-mudahan sih nanti pas ke garis ini ya. Kita si dikit lagi lah teman-teman si foreign keluar. Mungkin habis keluar dia ngambil lagi ya, mungkin seperti itu ya. Kalau jadi lokal terus-terusan diambil sama bandar lokal. Walaupun istilahnya bandar lokalnya nyaru teman-teman ya bersama. Tapi saya pikir sih bukan XL ataupun XC yang menjadi bandarnya teman-teman ya. Ya mungkin di EB ada KI mungkin teman-teman itu menjadi bandar. Tapi di sini terdeteksinya si Pani ini diambil terus sama bandarnya teman-teman ya. Oke, walaupun bandarnya nyampur sama retail, tapi saya pikir sih ke 19.000 naik lah teman-teman untuk Pani ya, santai aja untuk Pani ini. Oke, Fani seperti itu ya. Lanjut ada GTSI tunggu sebentar ya. Nah biar nggak lupa teman-teman, GTSI itu kita kasih tanda ya, FCA tipe 1 gitu ya. FCA tipe 1 ya. Sembari jalan aja teman, jadi saya ngasih tahu. Kalau FCA tipe 1 masih santai teman-teman, artinya masih bisa lah ke 50 dan bebas dengan 3 bulan ditunda gitu ya. Selama 3 bulan yang penting 50 5152 aja. Cenderung dia aman sebenarnya teman-teman ya. Kecuali kalau udah ada tambahan 1 5 6 7 mungkin itu akan lebih sulit lagi ya. Per hari ini itu ini bagian dividen teman 1,5 lebih besar daripada dividennya WG nih teman-teman. Kalau bagi 0, sekian, kalau ini dividennya bagus teman 1,5 ya. Cuma kenapa katanya sahamnya tidak naik? Pinginnya seperti itu teman, karena dia dianggurkan udah lama teman-teman ya, dianggur ini sudah lama. Kalau perhatikan di sini nih GTSI ya, ini kena tragedi ya. Nah ini di sini nih teman-teman, di 50-nya lama kan, dari Maret tahun 2024 terus ke bawahin sampai ke angka berapa nih, 23 ya. Nah teman-teman kalau sudah diterjunin bebas terus ada pengangkatan, terlihat jelas di sini bandar lokal terus akumulasi ya. Fix lah ini teman-teman, ke 50 bisa lah teman-teman ya untuk si GTS ini. Tunggu aja di 50-51 nya kalau pengen keluar, karena si GTS ini terus diambil sama bandarnya. Kalau sebuah emiten di FCA kan dan dia mampu kembali ke 50, ada peran penting bandar, bukan fundamental teman-teman ya. Ingat,
peran penting bandar. Kalau tidak ada bandarnya, sebuah emiten tidak akan dia kelepas daripada FCA. Ya. Perhatikan ketika bandar lokal ngambil ya. Terus-terusan diambil, maka terjadilah kenaikan yang lumayan sampai ke 46. Sekarang di harga 44. Saya pikir sih ke 51 bisa lah teman-teman ya. Karena mereka juga sudah mulai pingin bebas kali ya dari FCA-nya. Terlalu santai jualan mereka ya. Apalagi ini cenderung dia bagian dividen. Andaikan dia di 50-nya bagian dividen aja teman-teman ya. Dia tidak akan FCA teman-teman ya. Cuman ini pas sekarang di bagian dividen sekarang gitu ya. Kita cek GTS ini bagian dividennya, coba lihat deh, tunggu sebentar ya, biar nggak lama. Kan listing tahun 2021, nah ini baru punya komitmen corporate action. Nah, dividennya baru sekarang teman-teman ya, 1,5 perak, tapi lumayan teman-teman, 1,5 perak itu lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini jadi kabar baik nih untuk yang punya GTSI ya. Dari LK-nya, begini LK-nya bagus nggak nih? Pasti bagus lah kalau udah bagian dividen. Positif teman-teman, bagus ya. Ini juga PR ratio cuma 9, di harga sekarang cuma 9,7, artinya cenderung agak murah teman-teman ya. Oke, GTSI fundamental sekarang lagi bagus tahun 2024 ya. Saya pikir sih untuk dia lepas daripada FCA bisa lah, apalagi sekarang dia bagian dividen. Luar biasa nanti GTSI teman-teman, kalau dia sudah lepas dia kemudian bisa di up lah teman-teman untuk GTSI ini ya. Oke, GTSI bagus teman-teman secara fundamental untuk tahun 2024 bagus. Dia juga bagian dividen untuk sekarang ini. Kemungkinan lepas daripada FCA-nya, ya kemungkinan lepas. Yang penting si bandar ada kemauan daripada bandar lokalnya, dan bandar lokal terus ngambil. Perhatikan bandar lokal terus ngambil teman-teman ya. Oke, bagus ya GTSI ya. Lanjut, ada CVRO nih. CVRO kata teman kita, waduh, katanya kemarin di up, sekarang malah terjun bebas katanya. Oke, untuk CVRO garis yang saya gariskan sudah terlampaui, kita hapus teman-teman ya. Nah, dia menemukan lagi area kenaikannya di angka 60 teman-teman ya. 61 lah, 61. Jadi teman-teman yang nyangkut di area 60 kejemput, tenang aja teman-teman. Saya aja menarget angka 65. Ini target saya teman-teman ya. Di 65 target saya nih. Ini target ya. Kita tulis dia target sekarang deh. Target tanggal 20 sekarang ya. Nah, kalau teman-teman nyangkut di angka 60 juga masih bisa kejemput ya, si kepala merah di 61. Kalau sekarang bagaimana? Biarkan foreign jualan dulu, bandar lokal terus ngambil per tanggal 2 hari ini. Kemarin yang memaaf harga itu adalah bandar, dan sekarang juga bandar teman-teman yang ngambil alihnya ya. Sini domestik ada MG, LG, teman kita yang paling banyak MG ya, 1 juta lot, LG 567,5 juta. Kita cek untuk tanggal 20-nya aja. Nah, untuk tanggal 20-nya lebih keren lagi domestiknya. Ya, CP MG ini udah masuk teman-teman. Keren ya, MG juga masih ada di dalam. Tambah CP, tambah AI ya. Teman-teman kita juga pada masuk sekarang gitu ya. Baguslah teman-teman. YJ ya, YB keluar teman-teman ya. Tapi kalau si masih MG besok jualan biasa seperti teman-teman. Mudah-mudahan sih besok jualannya di harga lebih tinggi lagi ya. Saya pikir sih ke 61 bisa lah teman-teman, sampai ke angka 65 juga bisa untuk si CPRO ini, karena sudah lama. Sejak tanggal 23 Oktober baru di-up lagi yang lebih tinggi lagi. Target 65 aja, jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. MA10 juga sudah mulai nongol nih, perhatikan ya. Oh, udah bagus. Bandar lokal akumulasi, foreign keluarkan aja, foreign keluar teman-teman. Mungkin si bandar foreign keluar yang nampung ada ya, sekaligus dia yang nampungnya bandar. Jadi perkara yang baik teman-teman ya. Di sini juga si kakak sama si AG masuk cuma sedikit banget ya. Oke teman-teman, untuk CPRO bagus ya pungutan daripada bandar lokalnya. Fix lah bisa ke 65 untuk CPRO ini, tinggal tunggu sabarnya aja. Ada JAR. Nah, JAR itu terus diakumulasi teman-teman sama bandar foreign teman-teman, sampai hari ini juga masih diakumulasi. Kita lihat ada CC, BK sama si AK sekarang itu ya, tanggal 20 Januari. Dia kalau mau naik ya silahkan aja naik gitu kan. MA10-nya sudah mulai di bawah candle, artinya kecenderungan up-nya ada. Perhatikan MA10-nya cenderung mau ke atas ya. Biasanya kalau ke atas peak lah ke angka 330, kalau enggak ke angka 345. 345, 346, dan targetnya di 396 untuk si JAR ini ya. Mudah-mudahan, karena secara teori sih harusnya si bandar lokal, bandar foreign sudah mulai masuk ya. Cuman bandar lokal belum ada perlawanan teman-teman, perhatikan ya, bandar lokal belum ada perlawanan.
Mungkin ya si Bandar Poren juga ya udahlah kalau ditaikin nanti si Bandar Lokal malah ngehajar ya. Jadi lebih baik ya udahlah nunggu aja Bandar Lokal siap kapan diangkat. Mungkin bisa ayo sama-sama gitu kan. Ini Smart Money juga sudah mulai masuk lagi teman-teman ya, perhatikan Smart Money sudah mulai, jadi sideway-nya Smart Money sudah masuk ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan masuknya Smart Money ini menjadi lawan daripada Bandar Poren ataupun Bandar Lokal yang menjadi MBT ini bisa di-up karena mereka harus jualan di harga tinggi teman-teman. Andaikan ada kejutan bisa sampai ke angka 300-an ya mungkin untuk menutupi PR-nya dulu teman-teman ya. Ini ada PR di 307, 3295, 269 sama 254. Target yang ini target ketiga teman-teman di 451 ya. Ini target biasa aja ya, hanya target kenaikannya. Target yang sesungguhnya ada di angka target yang ketiga di sini teman-teman ya. Ini tahun berapa nih? Tahun 2024 bulan 12 belum tersampaikan dengan baik. Oke, jar seperti itu. Jadi Bandar Poren terus akumulasi. Lanjut ada Lopi. Lopi ini garis penurunannya sudah dilewatin ya. Kita hapus. Tinggal ada satu lagi dari penurunan di 32. Ini harusnya ada berapa persen nih? Harusnya ada pantulan teman-teman nih. 50% harusnya ada pantulan dulu teman-teman ya. Biar tidak kena UMA, sudah 50% harusnya ada pantulan dulu. Harusnya gitu ya. Ini cenderung si bandar lokalnya terus ngejual. Berarti sini terdeteksi GR, si MG, si CP teman-teman ya. Tapi yang masuk ada si EB ya lumayan teman-teman. Mudah-mudahan sih besok ada pantulan dikit ya karena si target kan sudah tercapai ini untuk penurunannya. Target penurunannya tinggal di 32 nih. Terus juga ada 37. Mudah-mudahan sih besok ada pantulan dikit ya untuk mencegah terjadi UMA ataupun terjadi suspensi ya. Target penurunan bisa sampai ke 16 lagi karena banyak gapnya teman-teman ya untuk si Lopi ini ya, banyak gapnya. Ya, saya pernah bilang kan ketika kenaikan gap ini ikutin aja MA-nya dulu, kalau sudah mulai putar balik ya silahkan teman-teman. Di sini teman-teman bisa jualan nggak? Nah seperti inilah teman-teman yang suka saya khawatirkan ketika dia arah ARB dah gampang susah untuk beli ketika beli teman-teman ingin di atas ya. Jangan ketika mau ngebuang ketika ARB gini susah untuk ngebuang teman-teman. Makanya saya bilang ambil secukupnya. Usahakan jangan tamak ataupun rakus teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil ya ketika naik lagi, tapi jangan yang arah lagi. Kalau lagi beginilah teman-teman, MA10 di bawah kena lagi mungkin. Ini juga mudah-mudahan sih ada apa namanya, ada pantulan ya. Target saya itu ke 80, cuman tinggal satu candle lagi, nggak mau dia, ya udah biarin aja kalau nggak mau teman-teman ya. Ini target ke-1, target kedua sudah terpenuhi sebenarnya ini ya. Sudah tersampaikan ya di apa namanya di targetnya. Tinggal target ke selanjutnya di sini nih 80, tapi malah diturunin, biarin aja. Karena si MA10 sudah mulai putar balik ya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Tunggu mungkin di area 32 apabila dia keturun lagi. Mudah-mudahan tidak kena suspensi ataupun tidak kena UMA ya. Harusnya sih kena UMA ini teman-teman, harus kena UMA. Apa dia 60% ya? Atau 70% gitu. Biasanya harusnya sih kena UMA kalau sudah 50% lebih teman-teman ya. Minimal kena UMA lah. Kalau nggak kena UMA ya nanti kena suspend lagi teman-teman ya. Hati-hati aja. Tapi kalau bandarnya yang baik mah kadang-kadang dia memberikan pantulan dulu teman-teman untuk Lopi ini ya. Harus ada pantulan dulu biar tidak kena UMA. Oh ya, bandarnya sekarang lagi keluar dulu teman, bandar lokal lagi keluar dulu ya. Si bandar Lopinya lagi keluar dulu, perhatikan ya. Ini dia cenderung malahan cenderung ngambil sedikit, jualnya banyak teman-teman ini ya. Smart Money sudah mulai masuk lagi nih, mudah-mudahan Smart Money sudah mulai masuk lagi. Dengan pertanda Smart Money masuk, mudah-mudahan ada area pantulannya. Mudah-mudahan jangan sampai dead cross ya, jangan sampai ketemu MA10 ketemu dan memotong MA20 ya, bisa-bisa dia dead cross teman-teman ya. Mudah-mudahan sebelum dead cross dia ke atasin lagi. Lanjut ada WAFO. Nih WAFO. Ini WAFO naik, sudah naik lumayan teman-teman WAFO ya. WAFO sudah naik, kempes lagi teman-teman ya, nggak jadi lagi saya menghapus ini nih. Tapi saya bisa menghapus untuk penurunannya. Nah, kita hapus penurunannya, hanya satu lagi teman-teman belum ya, biarin aja belum ketembus. WAFO ini lagi diambil sama bandar lokal tapi dibuang Poren ya, per hari ini diambil sama bandar lokal. Siapa bandar lokal? Ada NI, PD, XL, XCOD, LS, tapi yang disinyalir sebagai bandar lokal ada si MG teman-teman, mungkin si PD atau enggak si NI sama si OD teman-teman, sama si LS nih. Kita singkirkan lah teman-teman, kita mungkin si PD juga kita singkirkan dulu untuk di WAFO ini. Saya pikir si MG sama si NI lah yang jadi bandar di sini teman-teman ya.
Ngambil juga sudah lumayan besar, tapi bandar polen keluar teman-teman ya. Itu mungkin menjadi perhatian juga teman-teman. Ini CCC keluar, CCC berhasil ya, kemarin beli sekarang jual. Harusnya teman-teman kalau yang istilahnya yang suka ya, yang penting sudah naik lah lumayan gitu kan, udah bunga bank aja kan nggak sampai 23% gitu kan. 30% ya, 30% kan lumayan teman-teman ya. Siapa yang mau ngasih duit 30% ya untuk saat ini, maka bersyukurlah teman-teman ya, bersyukurlah. Ya mudah-mudahan sih MA10 sih terus dikejar ya, biar MA10-nya jadi berada di bawah candle gitu, akan lebih baik lagi. Jadi catatan dari saya, Wafa ini terus diambil sama bandar loka, bandar poin kalau biarkan aja, bandar poin mungkin mau take profit. Nah mudah-mudahan si bandar loka ini nanti take profitnya di angka-angka 183, kalau nggak di angka 200-an dah teman-teman. Jadi dia enak tuh, take profitnya agak tinggi dikit gitu. Biar teman-teman kita yang ambil dari bawah juga luar biasa, pengambilan lebih besar, bisa sampai berapa persen ya teman-teman ya, kalau kita ngambil 100% lebih ya. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman, si bandar loka juga kadang-kadang melakukan strategi untuk kejutan ya. Nah, hati-hati aja melewati 135-nya bisa sampai ke angka 100 teman-teman, kalau dia sudah mulai kejutannya teman-teman ya. Tapi bandar lokal masuk terus, bandar polen masuk. Yang kan mungkin nanti memberi efek kejutan buat siapa? Buat teman-teman kita kadang-kadang nih yang ambil terlalu besar, mungkin udah hajar dulu ke bawahin biar dia cut loss, kadang-kadang seperti itu. Maka teman-teman siap-siap aja bertahan ketika nanti si bandar lokalnya ini ngambil lagi gitu, ngebuang dulu untuk memberi efek kejutnya ya. Mudah-mudahan sih ini MA10 lagi menuju ke atas juga, mudah-mudahan satu candle lagi aja untuk menuju ke atas juga akan lebih baik lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 175 sampai 180 ya, mungkin targetnya di angka 200 berapa nih, target 205 ya. Sebenarnya si Waponya sudah targetnya sudah tercapai ya. Nih targetnya sudah tercapai, target satunya. Lanjut, ada GGRM gudang garam ya. Baru dengar lagi ada yang mau dia bahas gudang garam teman, benar-benar kan ini sudah tanda penurunan sudah dilewatin satu, ini kenaikan, ini penurunan juga sama sudah dilewatin, kenaikannya belum ada satupun yang dilewatin, artinya lagi downtrend. Gudang garam lagi downtrend ya. Tetapi ada tapinya, ketika dia downtrend ternyata bandar lokal dan terus ngambil, walaupun pembuangan tidak lebih besar daripada pengeluaran, artinya ini walaupun diturun seperti lagi diambil, tenang saja teman-teman ya. Kalau sudah begini tenang aja. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Nah, perhatikan untuk yang terdekatnya dulu deh, teman-teman. Perhatikan di angka, nah sini teman. Nggak ada teman. Tunggu sebentar, kita gedein dikit ya. Kalau digedein lebih enak, lebih terlihat jelas, teman-teman ya. Nah, dipanjangin tuh kan ada dikit nih. Terlihat jelas di sini ada gap, teman-teman ya, untuk kenaikannya. Ini hijau ya. Naik dikit, naiknya bukan ini. Nah, malah di sini teman-teman ya, ada si kepala merah ya. Di angka 13.500, terus di angka gap di angka 12.000. Nah, sisi kepala merah yang terdekatnya di angka 12.200-an teman. 12.200 berapa nih? 12.230-an ya di situ ya. Itu ada tanda. Kalau sekarang biarkan aja lagi downtrend teman-teman ya. Upayakan teman kalau lagi downtrend gini biarin aja. Yang penting MA10-nya nanti kalau masih menuju ke bawah walaupun hijau, dia masih downtrend teman-teman ya. Ya. Tapi dalam downtrendnya ini ternyata bandar lokal dan polen cenderung ngambil ya. Jadi teman-teman yang nyangkut juga masih bisa kejemput lah teman-teman ya. Tinggal tunggu aja pemicunya, berita-berita positif ya. Kadang-kadang kalau emiten-emiten besar suka begitu tuh teman, GGRM. Berita-berita positif kadang-kadang yang bisa memicunya, ataupun ada apa gitu kadang-kadang. Ini lagi di downtrend kan teman-teman, mungkin bisa. Ini sudah selama 10 tahun sudah murah banget, di harga paling murah banget. Untuk harga murahnya itu di angka 16.000 teman-teman, ini untuk si GGRM ini ya. Mungkin nanti targetnya ke angka 16.000 aja, ke harga 16.000 aja harga murahnya. Nah, bisa diangkat mungkin kalau tidak terlalu atas ini, bisa mungkin di tengah sini teman-teman, di angka 22.000. Yang 14.000 masih bisa lah teman-teman. Saya juga menaikkan ke angka berapa ini? Ada tanda kenaikan lagi. Nah, ini juga nih harga kuartal 3 itu harga harga wajarnya cuma 10.000 teman-teman ya. Cuma 10.000. Kalau sekarang berapa nih? Sekarang kan 12.000-an ya, 12.000-an. Jadi mungkin lagi diturunkan dulu teman-teman ya, lagi diturunkan dulu mungkin ke harga wajarnya. Harap bersabar teman-teman, harap bersabar, karena ini memang yang punya emiten ini ya luar biasa, punya duit gede berarti teman-teman ya, dengan harganya berapa sekarang, 12.000 ya. Mungkin teman-teman kalau cut loss pikir-pikir dulu teman, lebih baik average teman-teman ya.
Average-nya kapan? Nanti kalau MA10 sudah menuju di bawah candle, MA10-nya lagi menuju ke atas, MA10 lagi menuju ke atas. Dan tenang aja, walaupun diturunkan, didoktrinkan, Badan Lokal dan Pola cenderung ngambil ya. Ini juga penjualan hanya sedikit aja teman-teman. Yang penting untuk membuang teman-teman kita yang lagi nempel-nempel pada ngebuang teman-teman ya. Oke. Bertahan aja di gudang garam teman-teman, karena lumayan kan dividen juga lumayan untuk gudang garam ini. Nah, sekarang selama 10 tahun itu ini ada harga termurahnya. Selama 10 tahun, ingat ya, selama 10 tahun ini termurahnya. Kalau teman-teman perhatikan gudang garam itu saham GGRM. Kita maksimalkan dulu. Biar teman-teman tahu, maksimalkan dulu. Nah, kalau untuk dimaksimalkan ya masih ada harga dia 4.000 gitu, pin. Apakah bisa ke situ? Apa bisa ke situ teman-teman? Janganlah, minimal 10.000 aja lah, udah di harga wajar cukup ya. Minimal di harga wajarnya, atau enggak 10.000 pas lah gitu teman-teman. Tapi untuk kenaikannya udah ketahuan teman-teman mau ke arahnya mau kemana. Ini juga mereka juga meninggalkan gap, meninggalkan si kepala merah teman-teman. Artinya itu sebenarnya area-area yang mereka harus kunjungin, sama-sama wajib dikunjungin teman-teman ya. Nah, jadi untuk sekarang itu si GGRM biarkan aja teman-teman, ikutin aja MA10-nya ya kalau nanti mau ngikutin. Teman-teman, MA10 kan lagi menuju ke bawah, jadi jangan ambil keputusan untuk average ataupun ngambil kalau gudang garam. Lebih baik nanti teman-teman gudang garam MA10 di bawah candle, MA10 lagi menuju ke atas, Nah, mungkin itu bisa ada kenaikan sementara pun bisa ke angka 12.000 atau enggak di sini teman 12.000 berapa nih? 12.790, kalau enggak ke angka 13.400 lah mungkin teman-teman. Mungkin bisa ke arah situ ya untuk kenaikannya. Lanjut, ada CNKO. Teman kita di CNKO bingung, katanya ini take profit atau bagaimana. Nah teman-teman, kalau teman-teman bingung, teman-teman tunggu sebentar. Nah teman-teman, mungkin nanti teman-teman cari aja nih cara jual saham. Teman-teman sini ada ya, masuk ke channel saya. Ini ada nih cara jual saham. Di harga ada lagi cara jual saham. Oh ini bukan yang ini teman-teman. sorry. Take profit jual saham. Ketika di situ ada teman-teman mana ya? Nah yang ini teman-teman nih, target jual saham. Ini sudah saya udah saya bahas di sini teman-teman. Tinggal teman-teman lihat aja bagaimana cara targetnya tercapai atau tidaknya. Nanti teman-teman bisa mengetahuinya. Jadi teman-teman punya arahan nanti, oh saya mau target di harga sekian. Lihat aja untuk video yang ini ya, target jual saham atau TP situ ya. Nanti gue teman-teman bisa lihat di situ ya untuk istilahnya pengambilannya ya, pengambilan take profitnya maksud saya teman-teman. Kalau ini bagaimana ya, ini kan MA10 juga belum belum putus teman-teman ya. Cuman ini si Bandar Lokal cenderung sudah jualan dikit-dikit ya, jualan dikit-dikit nih, ngambil jualan lagi. Nah mudah-mudahan besok baru berapa persen ini turunnya sih, baru 30% teman, belum 50% ya. Mungkin bisa ke arah sini teman-teman penurunannya ya. Mudah-mudahan sih bisa ke arah situ ya. Targetnya udah dibikin belum sini? Kita CNKO benar. CNKO. Kadang-kadang udah naik suka bingung teman-teman ya. Turun juga bingung, naik bingung teman-teman ya. 49. Ini CNKO itu papan ini ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya CNKO ya. Tunggu sebentar. Nah, CNKO karena FCA. Berarti teman-teman jangan silakan ya sih kalau mau lihat buat istilahnya buat teman-teman nambah gitu, nambah pengetahuan ya silahkan aja. Ini FC atau gitu kan. Kalau FC mah kalau sudah untung ya udah teman-teman lah, di FC 1,5 nih. Jadi gini teman-teman ya, CNKO kalau dia kategorinya 1 dan 5 teman-teman, ingat CNKO kategorinya 1 dan 5. Perhatikan kalau nomor 1 nggak jadi masalah, nomor 5 nya yang jadi masalah. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir.
Dia walaupun dari 50 teman-teman 70 80 nggak bakal bisa lepas istilahnya. Jadi saya tidak akan mengasih garis teman-teman di sini ya karena ini FCA. Nih, apa kegiatan saya akselerasi teman-teman. Apabila dia lepas daripada 50, 51 malah kan bertengger di 50 sampai 100 pun ketika ketika ekuitasnya masih negatif teman-teman ya, nomor 5 ini nih, maka tidak akan lepas daripada FCA-nya. Ya, walaupun dia di 50 selama 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan bahkan harganya sampai 1000 pun kalau equity-nya masih negatif tidak akan lepas daripada FCA. Ya. Jadi dia harus mempositifkan dulu ekuitasnya. Nanti mungkin setelah 50 51 baru bisa bebas daripada FCA ya. Karena kebanyakan teman-teman kita tuh bukan soal take profitnya sebenarnya untuk di harga FCA tuh pingin pada keluar di harga normal teman-teman. Tapi kalau teman kita sudah mengerti paham dengan harga FCA ya ikutin aja teman-teman. Kalau saran saya sih kalau harga FCA ya udahlah ketika take profit udah nanti juga dikasih lagi ke harga bawah. Soalnya sih bandar lokal sudah lagi jualan. Jadi berarti saya ini akselerasi ternyata papan FCA dan ini yang jadi masalah itu bukan nomor satunya tapi nomor 5-nya. Karena equity secara LK dia tidak baik teman-teman ya. Oke? Cukup oleh sebetulnya teman-teman ya untuk CNKO ya. Lanjut ada VTNY ya. Nyangkut di 160. 160. Daerah mana ya? Sini ya. Nah, dari sini berarti ya nyangkut. Oh, ini teman-teman kalau VTNY perhatikan untuk MA-nya. Ini MA sebenarnya kalau secara MA sudah mulai bagus gitu ya, sudah mulai menembus candle gitu ya. Cuman ini saya belum melihat nongolnya nih. Nah, kira-kira nongolnya menuju ke atas atau ke bawah gitu kan. Nah, untuk penurunannya dulu penurunannya bisa di angka ini ada gap di 132 teman-teman ya. Ini ada paling bawahnya di angka 111. Ini cenderung aman di sini tinggal satu doang di sini teman 132 ya. Nah, kalau teman perhatikan dari bandar pola ini cenderung jualan. Perhatikan ya jualan ya teman-teman, jualan banget dan per hari ini pun si VTNY ini lagi jualan ya. Ada sekarang ada kenaikan 5%-an ya. Lumayan berarti teman-teman ya 5%-an. Nah, mudah-mudahan sih ini MA10-nya sudah menuju ke atas. Tapi dari bandar lokal dia masih di atas. Dibuang sama bandar foreign, bandar lokal masih di atas. Artinya apa? Bandar lokal berarti masih punya banyak barang, ya. Walaupun sekarang ada penjualan sedikit 4.900 lot, ya. Cuman si bandar lokal masih punya barang. Apa buktinya? Perhatikan garis hijaunya. Dia terus-terusan ngambil, buang, ngambil lagi, buang lagi. Ngambil buang lagi, artinya terus ada pengambilan walaupun secara signifikan di sini doang nih ya, pembuangan yang besar itu di sini doang. Di area sini nih, area sini 4 hari ini membuang. Tapi kalau secara keseluruhan ternyata bandar lokal itu masih berada di dalam. Jadi kemungkinan ke 160 bisa teman-teman. Saya pengen lihat besok teman, ini kan MA10-nya masih nembus aja. Kita besok nih kita lihat nih karena target saya ini dikit lagi kan ketembus ya 149. Nah, di sini saya tidak punya target. Kenapa? Karena di sini tidak melihat, paling sini ada gap doang teman-teman, di sini ada gap doang. Ada gap dikit teman-teman di sini nih. Oh, ada teman-teman di sini. Nah, ini kepala merah tuh. Kalau digedein mah ketahuan ya. Nah, 200. Jadi 160 masih bisa kejemput, target masih ada di sini teman-teman. Kita tulis dulu ya target di sini ya. Nah, sekalian aja lah teman-teman di situ dulu ya. Ini target yang saya targetkan teman-teman ya. Target tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 ya, 01/2025. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah sini teman-teman. Mudah-mudahan ya. Oke, teman-teman untuk si petanya begitu ya. Jadi ini masih dalam posisi bandar lokal masih ada di dalam dan masih banyak barangnya. Oke lah bandar istilahnya bandar foreign keluar. Cuman ini masih dipertahankan sama bandar lokal. Kita lihat untuk posisi VTNY. Ini terlepas daripada berita teman-teman ya. Nah, VTNY itu lagi di downtrend-kan teman-teman lagi, artinya ini ada kesempatan teman-teman ya. Beberapa kali ditaikan berarti bandar masih ada di dalam. Ini juga sudah ditaikin 246 ya.
Ini cenderung dijual di harga murah, tapi tidak murah banget teman-teman ya. Jadi artinya di bawah harga tengah teman-teman. Jadi target jangan ke tinggi-tinggi ke sini ya, ke sini aja dulu 458. Kalau enggak, wah kata ketinggian, ke sini boleh 3, ketinggian juga, udah setengahnya aja di sini. 275 adalah cukup teman-teman ya. Atau enggak di 208 juga cukup lah. Apalagi teman-teman yang di 160 bisalah kejemput ke 200 teman-teman ya. Ini juga sedikit lagi nih yang saya targetkan, si kepala merah sudah mulai kesentuh ya. Oke, tapi tetap harus hati-hati. Saya ingin lihat besok ini si si MA-nya itu masih menuju ke bawah atau ke atas. Kita akan lihat. Kalau dia menuju ke bawah berarti masih ada area penurunan di angka 131 sama di paling bawah di si 111 teman-teman ya. Tapi untuk kenaikan targetnya ke 200 aja lah. Jangan usah tinggi-tinggi dulu ya untuk VTNY. 160 bisa kejemput teman-teman. 160 bisa kejemput dikit lagi teman-teman. Berapa kejemput dah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lihat besok untuk PNY apakah si MA-nya masih menghadap ke bawah ataupun ke atas. Kita akan lihat. Kalau soal naik atau tidak mah terserah bandar lah teman-teman ya. Januari ini untuk bandarnya, bandar lokal ya, ada si SH udah masuk, walaupun ini keluar tapi SH masuk, AZ masuk, LE masuk. Cenderung ini yang nguasain bukan teman-teman kita kok, banyak daripada bandarnya. Di si BK juga sudah masuk gitu. Tapi ingat hati-hati kalau si BK teman-teman. BK 6,4 jual 2,1 masih sisa barang. Nah, mudah-mudahan si BK sih bisalah dikerjakan ya untuk atas teman-teman. Mudah-mudahan kalau dia bikin gap ya manfaatin itu aja teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau bersabar bisa ke angka 200-an untuk si PTN dia ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi ke babak kedua ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di babak kedua. Ciao.